Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadila, NPM 1301191901171, tutor 3 grup A. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan history taking pada pasien berupa beberapa pertanyaan. Oke. Selamat sore, Pak. Sore. Perkenalkan, nama saya Dr. Maritza Nida Fadila yang sedang berjaga di klinik kali ini. Dengan Bapak siapa ya? Pak Sarip. Oke, Pak Sarip. Umurnya berapa, Pak? 48 tahun. Oke, 48 tahun. Rumah Bapak di mana? Di Perumahan Gria Mitra Pesindo di Cinono. Oke. Sebelumnya apakah Bapak masih bekerja atau tidak? Masih bekerja. Oke. Maaf Pak, apakah Bapak sudah menikah? Sudah menikah dan berkeluarga udah. Oke. Kira-kira Bapak punya berapa anak ya, Pak? Anak saya 2. Oke. Oke, Pak. Keluhan Bapak kali ini apa ya, Pak? Ini jantung saya suka berdebar-debar. Untuk jantung berdebar-debarnya sendiri itu sejak kapan ya, Pak? Sejak sebulan yang lalu. Oh, udah lama ya? Ya. Ada keluhan lain nggak, Pak, selain jantung berdebar-debar? Saya itu kalau saya bekerja suka di tempat yang dingin dan ber-AC. Oke, berarti Bapak sering merasakan kegerahan mungkin ya? Iya. Oke. Mungkin tangan Bapak apakah sering berkeringat mungkin? Iya, saya sering. Itu setiap hari? Ya, sehari beberapa kali gitu. Oke. Kalau ini Pak, apakah di bagian leher Bapak ada benjolan mungkin, Pak? Ya, ini ada. Di belah sini. Oh, ini juga ada ya? Iya, Ini semacam. kalau boleh tahu udah sejak kapan ya, Pak? Sekitar ya sebulan yang lalu. Berarti sama ya dari Iya. pasien jantung berdebar-debar itu. Itu awalnya ukurannya segimana, Pak? Kecil sebenarnya waktu itu. Oh, kecil, ya, tapi makin kesini ya makin ya membakar juga atau gimana ya. oke. Kalau di tubuh bagian lain, apakah Bapak ada perubahan mungkin kayak ada benjolan? Ya ini Mata ya, pandangan bagian mata matanya lebih gitu. Ya suka agak lebih menonjol gitu penglihatan. bengkak. Ya. Oke. Bapak, apakah akhir-akhir ini Bapak merasakan perasaan Bapak ini mudah tersinggung? Ya, saya kadang sering tersinggung ketika kita bicara atau apa, sering tersinggung. Oke. Oke, Pak, apakah akhir-akhir ini Bapak juga sulit untuk tidur, mungkin nggak teratur, mungkin Ya, pola tidurnya? Pola saya memang tidur itu tidak seperti biasanya seperti itu. Oke, itu sehari bisa berapa jam ya, Pak? Ya kurang dari biasanya, kurang dari 8 jam gitu. Oh, oke. Kalau untuk buang air besar, Pak, apakah teratur atau tidak? Nah itu, saya itu air-air ini memang sering buang air besar gitu ya. Diare mungkin? Iya, diare seperti itu. Oke, kalau untuk sehari ini itu berapa kali, Pak, untuk Bisa diare? sampai 3-4 kali. Oke, banyak juga ya. Iya. Kalau untuk pola makan nih, Pak, meningkat atau menurun? Nah itu kalau mood saya untuk makan lebih banyak gitu ya ininya, tapi badan saya malah turun. Berat badannya turun? Iya. Oke, berarti nafsu makannya meningkat, berat badannya malah menurun. Oke, Pak, apakah di keluarga Bapak ada yang memiliki riwayat yang sama mungkin seperti benjolan mungkin yang kita tahu, gondok mungkin ya? Ada orang tua. Orang tua, Iya. siapa? Ibu atau bapak? Bapak. Oke. Baik, Pak, selanjutnya setelah saya menanyakan beberapa hal kepada Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kelenjar tiroid Bapak. Silakan, Pak. Ya. Untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan mengenai tanda-tanda vital pada pasien berupa kesadaran, laju pernafasan, denyut nadi, tekanan darah, berat badan, tinggi badan berupa BMI-nya. Nah, semua dari tanda-tanda vital pasien ini dalam batas normal. Pertama-tama saya akan memeriksa bagian wajah dan mata pasien. Nah, pertama-tama saya akan melakukan lid retraction di mana saya menggunakan tangan saya sebagai pemandunya. Baik, Pak, pandangan ke depan. Oke, nanti Bapak ikuti saja bagian matanya aja ya, Pak, kepalanya nggak perlu, bagian ikuti tangan saya. Iya. Oke.
Baik, lead retractionnya ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berupa periorbital edema atau exophthalmos dari bagian lateral dan anterior. Apakah pada bagian matanya ini ada pembengkakan atau tidak? Baik Pak, pandangannya lurus ke depan sana. Oke, bisa menghadap ke atas Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Oke, pada mata pasien ini adanya sedikit pembengkakan atau exophthalmos. Untuk pada bagian mukanya itu ada sedikit pembengkakan, jadi puffy face. Tetapi untuk suaranya ini nggak ada suara hoarse voice. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid pasien dari bagian posterior pasien menggunakan 3 jari yang diletakkan dan ditelusuri melalui bagian leher menuju ke bagian kelenjar tiroid. Saya letakkan di bagian leher. Oke. Ini ada thyroid cartilage. Kita telusuri ke bagian bawahnya, ini ada cricoid cartilage. Lalu boleh Pak, boleh meminum terlebih dahulu. Ditelan Pak. Nah, di sini bagian ismusnya. Relax ya Pak. Relaxnya sendiri ini untuk ketika pemeriksaan agar pasien ini tidak tegang di bagian otot sternocleidomastoid. Setelah ditemukannya ismus ini, di bagian kanan kirinya ini ada kelenjar tiroid. Nah, ismus itu adalah jembatan antara kelenjar tiroid bagian kanan dan kiri. Lalu saya palpasi ya. Untuk mengetahui apakah adanya pembengkakan pada masing-masing kelenjar tiroid, yang bagian kanan saya akan mendorong dari bagian kiri. Dan sebaliknya, yang bagian kiri saya dorong dari bagian kanan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid dari bagian anterior. Nah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid dari bagian depan ini menggunakan kedua jempol saya yang akan saya posisikan kembali di bagian kelenjar tiroid setelah saya telusuri. Relax ya Pak. Nah, ini adalah thyroid cartilage. Lalu kita telusuri ke bagian bawahnya, ini cricoid cartilage. Boleh minum kembali Pak. Relax ya Pak. Boleh telan Pak. Nah, ini ismusnya, jembatan kelenjar tiroid. Lalu saya akan palpasi di bagian kelenjar tiroidnya ya. Lalu lakukan kembali seperti yang tadi. Yang bagian kanan saya dorong dari bagian kiri. Dan sebaliknya. Yang bagian kiri saya dorong dari bagian kanan. Nah, dari pemeriksaan tadi ditemukan bahwa di bagian kelenjar tiroidnya agak sedikit membengkak. Untuk penindakan lebih lanjutnya, saya akan melakukan auskultasi pada bagian kelenjar tiroid menggunakan stetoskop. Untuk menggunakan stetoskopnya ini digunakan pada bagian belnya. Lalu kita auskultasi. Tarik napas Pak. Buang. Tarik napas kembali. Tahan ya Pak. Masing-masing pada kelenjar tiroidnya. Oke Pak, relax. Nah, dari hasil pemeriksaan bahwa di bagian kelenjar tiroidnya ini laju aliran darahnya itu cepat juga dari hasil pemeriksaan oleh stetoskop. Selanjutnya saya akan menggambarkan menggunakan plastik gambaran bagian kelenjar tiroidnya menggunakan spidol merah. Diletakkan di bagian leher. Seperti ini. Nanti masing-masing dari kelenjar tiroidnya ini diukur panjang dan lebarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian
leher, khususnya pada kelenjar tiroid, saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian jantung. Untuk bagian jantungnya sendiri ini diuji dari tekanan darah dan denyut nadi. Untuk bagian paru-paru pasien ini diuji dari laju pernafasannya. Lalu untuk bagian perut akan saya auskultasi menggunakan stetoskop apakah gerakan peristaltik ini lambat atau cepat. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan pada ekstremitis pasien menggunakan kertas. Baik Pak, boleh seperti ini. Pada posisi pronasi, lalu saya akan meletakkan kertas. Tutup mata Pak. Oke. Boleh seperti ini Pak. Baik Pak. Pada posisi ekstremitis tadi, pada pasien adanya sedikit tremor, lalu pas dilihat di bagian telapak tangannya ini agak basah ya, agak lembab. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan pada neuromuskular pasien. Dilakukannya itu menggunakan palu refleks di bagian lengan pasien. Nanti di palu refleks di bagian sini. Selanjutnya, baik Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal, di mana nanti pasien posisinya itu seperti ini untuk dilihat apakah bagian otot pasien ini lemah ataupun tidak. Baik, pemeriksaan kelenjar tiroid ini sudah selesai. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.